Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu lagi dengan saya di pelajaran ilmu ekonomi. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadi niyat wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, langsung saja kali ini kita akan mempelajari materi tentang kebijakan ya, kebijakan dan fungsi dari perdagangan internasional. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah ekspor dan impor ya. Ekspor dan impor kita akan mengutip secara tuntas di sini. Baik, sebelum kita melangkah kepada kepada materi yang baru, sebelumnya saya akan mengulang materi yang telah kita pelajari pada tempo hari, yaitu pelajaran tentang apa yang kemarin kita pelajari? Koperasi ya, koperasi. Baik, saya minta salah satu dari kalian ada yang bisa menjelaskan kembali tentang pengertian koperasi? Ya, kamu, Profik. Ya, silahkan. Ya, baik, bagus sekali. Baik, kali ini kita akan membahas tentang materi yang baru ya, materi tentang perdagangan internasional, di mana di situ yang akan kita bahas adalah ekspor dan impor. Nah, kali ini sebelum kita memulai pelajaran ini, kenapa kita harus belajar ya, belajar tentang perdagangan internasional? Kenapa? Dan kita itu bisa mendeskripsikan ya apa itu yang terjadi dalam perdagangan antar negara. Kita itu bisa menganalisa apa saja di dalamnya itu apa aja, seperti itu ya. Tujuannya agar kita itu sama-sama tahu dan bisa memperdalami ya, bisa memperdalami tentang perdagangan internasional ini. Baik, kali ini dalam model pertemuan pada kali ini saya akan menggunakan model discovery learning ya, discovery learning. Jadi kayak mengajari hal-hal yang belum kalian ketahui. Nah, baik, langsung saja. Media yang akan saya gunakan pada kali ini yaitu media PPT. Jadi kalian hanya memperhatikan nanti ya di PPT yang akan saya tampilkan, sambil lalu bisa mendengarkan apa yang telah saya sampaikan begitu. Baik, langsung saja saya akan mencoba menggunakan PPT-nya. Nah, sekarang bisa perhatikan ke depan semua, fokus ke depan, simak apa yang telah saya sampaikan dan jangan bergurau ya, jangan bicara masing-masing, biar sama-sama ngerti. Nanti ketika ditanya sama-sama tahu ya. Baik, bisa diperhatikan di PPT di sini adalah ekspor dan impor ya. Apa itu ekspor dan impor ya? Di sini sudah jelas pengertiannya, ekspor dan impor. Ya, ini dua kegiatan ya, dua kegiatan yang tujuannya sama-sama untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antar negara masing-masing. Misal di dalam Indonesia butuh hal-hal yang tidak ada di Indonesia. Misal masyarakat Indonesia membutuhkan hal-hal yang tidak ada di dalam negerinya, maka mereka harus mengimpornya dari negara-negara tetangganya kayak dari Malaysia atau dari Singapura. Itu disebut dari impor ya, impor. Kalau ekspor berarti kita yang menjual. Jadi oke, saya jelaskan kembali selanjutnya apa itu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan ya, kegiatan transaksi antar negara dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, dari Indonesia ke India, dari Indonesia ke Arab Saudi, dari Indonesia ke Taiwan. Ya, jadi misalkan Indonesia menjual sebagian dari teh ya, teh hasil panennya dijual ke Jepang, dijual ke Malaysia atau ke India. Itu disebut kegiatan ekspor. Kalau impor itu kebalikan dari ekspor. Jadi kalau ekspor itu kita menjual hal-hal yang ada di Indonesia, kalau impor kita mendatangkan dari luar negeri ke Indonesia. Ya, seperti itu. Dari Malaysia ke Indonesia, misal dari Thailand ke Indonesia, atau Indonesia mendatangkan ketika akan di Indonesia ini ya hasil panen gandumnya ini sedikit, maka Indonesia harus mengimpor dari Thailand, itu mengimpor gandum dari Thailand. Maka kegiatan itu disebut dengan apa? Disebut dengan impor ya. Jadi begitulah pengertiannya. Nah, tujuan dari ekspor ini yang pertama ya, bisa diperhatikan ini
Tujuan dari ekspor ini yang pertama yaitu untuk membuka pasar baru. Jadi ketika kita itu mengekspor ya, maksudnya mengekspor barang kita dari dalam negeri ke luar negeri, itu kita sudah membuka pasar baru di dalam negeri kita kepada negara-negara yang membutuhkan, kepada negara-negara lain, negara selain Indonesia. Nah, yang kedua untuk meningkatkan devisa negara. Jadi dengan adanya kita mengekspor barang kita, maka kita akan mendapatkan devisa negara. Seperti itu. Nah, tujuan dari impor ya, tujuan dari impor ini yang pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak ada di dalam negerinya. Jadi ketika seperti yang telah saya sampaikan barusan, jadi ketika dalam negeri itu, dalam Indonesia itu tidak ada, maka kita membutuhkannya untuk mengimpor dari luar negeri, seperti itu. Misal kita butuh kayak pembuatan bangunan kemarin di Suramadu, nah itu kan bahan-bahannya bukan hanya bahan-bahan lokal saja, gitu ya. Nah ketika kita membutuhkan bahan-bahan yang tidak ada di Indonesia, maka kita diharuskan untuk mengimpor ya, mengimpor dari luar negeri. Mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya nanti bisa ditambahi ya, bisa diselingin dari pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah sekarang kalian saya minta untuk duduk berkelompok kembali seperti kemarin-kemarinnya. Kelompoknya tetap ya, ada 5 ya, jadi duduk berkelompok dulu ya, sudah. Nah setelah itu kalian diskusikan, membuat pertanyaan, nanti pertanyaan itu kalian kumpulkan ke saya, maka saya akan acak dan saya akan kasih per kelompok untuk menjawabnya. Nah baik, sekarang saya sudah menjawab pertanyaan dari kalian. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan dari kalian ini secara acak ya. Baik, untuk kelompok 1 sebutkan contoh-contoh dari impor yang sering dilakukan oleh Indonesia. Kelompok 1. Kelompok 2 sebutkan kegiatan-kegiatan ekspor ya Indonesia, kegiatan-kegiatan ekspor di Indonesia. Jadi ketika itu Indonesia itu yang sering diekspor apa aja, kemana aja gitu ya. Terus kelompok 3, kelompok 5 ya, jadi kelompok 5 ini apa perbedaan dari ekspor dan impor itu ya. Baik, silahkan dijawab untuk kelompok 1 ya, dijawab ya, sudah ya, bagus. Untuk kelompok 2 sudah ya, bagus. Untuk kelompok 5, kelompok terakhir ya, ya bagus. Nah kali ini karena kalian sudah menjawab semua ya, saya rasa jawaban dari kalian cukup bagus ya. Saya apresiasi semuanya, saya apresiasi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Tapi sebelum saya menutupnya, saya akan memberikan kalian tugas agar bisa dikerjakan di rumahnya ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita kumpulkan. Nah ini tugasnya langsung ditulis ya di PPT, ditulis sudah. Nah baik, kali ini saya mau minta 1 orang saja dari kalian untuk menjelaskan kembali tentang ekspor dan impor tadi ya, pengertian dari ekspor dan impor atau apapun yang kalian ketahui dari ekspor dan impor. Baik, silahkan saudari Anissa ya, Anissa ya, silahkan dari tempatnya aja ya. Nah baik, bagus sekali. Jadi kata Anissa ini, kegiatan ekspor dan impor ini merupakan kegiatan saling membutuhkan, tukar menukar barang dari dalam negeri ke luar negeri, dari luar negeri ke dalam negeri, seperti itu ya. Ya bagus sekali. Baik, mungkin kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan ya, bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua, amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.